Halo semuanya. Di sini ada nggak sih yang lagi kesusahan di mata pelajaran matematika? Lebih spesifiknya lagi di materi trigonometri. Iya nih Elin, gak ngerti, ya ampun, susah banget. Sin cos, san, demi. Hah, itu apa sih maksudnya? Aduh, gak ngerti. Eits, tenang aja. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin tentang trigonometri. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, apa sih dan kenapa sih kita perlu belajar trigonometri? Nah, trigonometri itu adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antar sudut dan sisi-sisi segitiga. Tapi trigonometri itu asal katanya dari mana sih? Apa tiba-tiba langsung ada aja trigonometri gitu katanya? Apa dari mana katanya? Nah, enggak dong tentunya. Trigonometri itu berasal dari kata trigon, yaitu dari bahasa Yunani. Trigon itu artinya 3 sudut. 1, 2, 3. Dan juga kata metron, yaitu mengukur. Jadi, secara sederhananya, trigonometri itu adalah cabang matematika yang mempelajari hubungan antara sudut dan panjang sisi segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Nah, buat kalian yang bilang tadi, kita ngapain sih harus belajar trigonometri? Nah, trigonometri itu bukan hanya ilmu di buku ya, tapi trigonometri itu juga digunakan dalam navigasi, arsitektur, terus apalagi astronomi, bahkan digunakan itu trigonometri. Nah, udah cukup kan perkenalannya? Oke, mari kita mulai dengan 3 perbandingan yang harus kita kuasai dalam materi trigonometri ini. Seperti kata aku tadi, kita fokus di segitiga siku-siku ya. Nah, pada gambar di samping ini, kalian bisa lihat ya. Dalam segitiga siku-siku terdapat sisi miring atau bisa kita bilang juga hipotenusa, yaitu adalah sisi yang terpanjang dari segitiga siku-siku. Kemudian juga ada sisi depan yang berlawanan dengan sudut yang kita akan ukur. Kemudian juga terdapat sisi samping yang berdampingan dengan sudut yang akan kita ukur juga. Nah, ini adalah 3 perbandingan dasar yang perlu kita ketahui. Sinus atau sin itu sama dengan depan per miring, atau bisa kita bilang demi dengan lebih mudahnya. Terus kedua itu adalah kosinus atau cos. Cos itu adalah sisi samping per miring, atau bisa kita bilang kosami. Ketiga adalah tangan atau tan, yaitu depan per miring, depan per samping, atau bisa kita bilang tan desa. Udah kebayang belum nih kira-kira? Jadi kalau semisal kita mau cari sin, itu kita bagi. Kan tadi sin itu demi, kita bagi tuh sisi depan dibagi sama sisi miring. Kemudian kalau kita mau cari cos, itu kita bagi samping sama miring. Terus kalau kita mau cari tan, itu kita cari depan per samping. Seperti itu. Pokoknya itu adalah 3 perbandingan dasar yang kalau bisa kita tuh udah menguasai. Kalau mau lebih mudah, kita hafalin aja. Kalau sin itu demi, kalau cos itu sami, dan tangan itu desa. Kita coba langsung masuk ke contoh soal ya. Sebuah segitiga siku-siku memiliki sisi depan 3 dan sisi samping 4. Sisi miringnya adalah 5 menggunakan Pythagoras. Maka sin
yaitu demi, sama dengan berapa. Terus kos, yaitu sami, sama dengan berapa. Dan tan, desa, itu sama dengan berapa. Yuk kita coba cari bareng-bareng. Kalau contoh soal berikut dijadiin segitiga, gambarannya seperti ini. Nah, sin itu jadi 3/5, karena sin itu kan depan per miring. Jadi 3/5. Kemudian cos, yaitu samping miring atau sami, adalah 4/5. Dan tan, yaitu desa, adalah 3/4. Kalau sampai sini masih cukup oke kan? Dan aku yakin kalian bisa paham. Namun, trigonometri itu belum sampai sini doang. Dia masih terdapat banyak lagi nih materinya. Sekarang kita masuk ke sudut-sudut istimewa. Aduh Lin, udah capek. Ini sudut-sudut istimewa apaan lagi? Kayak mie ayam gitu, mie ayam spesial, komplit. Ya, bukan kayak gitu. Tapi, dalam trigonometri, terdapat beberapa sudut yang perbandingannya perlu kita hafal. Dan pastinya akan berguna banget nih untuk perhitungan-perhitungannya. Karena kan kita sudah menghafal perbandingannya. Jadi pasti kita dipermudahkan. Karena sudut-sudut ini sering muncul. Sudut-sudut ini bernama sudut-sudut istimewa. Seperti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat, dan juga 90 derajat. Dan masih banyak juga sebenarnya yang bisa kita hafalin, tapi kalau bisa kita hafal yang ini dulu nih. Untuk lebih mudah menghafalnya, kita bisa nih melihat tabel seperti ini. Nah, kalau bisa, kalian save aja dulu nih tabelnya atau kalian screenshot. Nah, kita lanjut ya ke konsep kuadran dan tanda. Nah, kalian perlu tahu nih, kalau tidak semua sudut itu berada di 0 derajat sampai 90 derajat doang. Sudut itu bisa lebih besar hingga 360 derajat. Bahkan seterusnya loh. Maka dari itu, kita menggunakan sistem kuadran pada bidang kartesius. Seperti pada gambar di samping ini. Dengan cara yang mudah, kita bisa hafalin kuadrannya seperti ini. Semua sinar tanpa kosmos. Pasti kalian bingung ya, itu maksudnya gimana sih? Nah, kita hafalinnya begini. Semua berarti di kuadran pertama semuanya itu adalah positif. Kemudian sin atau sinar itu berarti hanya sin doang di kuadran kedua yang positif. Tan, tanpa, berarti di kuadran ketiga cuman tan doang yang positif. Kosmos, kos, berarti hanya kosmos doang yang positif. Bisa kita lihat juga di gambar berikut, kuadran pertama itu adalah 0 sampai 90 derajat. Kemudian kuadran kedua itu 90 derajat sampai 180 derajat. Kemudian kuadran ketiga 180 derajat hingga 270 derajat. Dan kuadran keempat 270 derajat hingga 360 derajat. Nih, aku kasih contoh. Sin 150 derajat berada di kuadran kedua. Jadi nilainya positif. Sin 150 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 30 derajat. Sama dengan sin 30 derajat sama dengan 1/2. Kok bisa 1/2? Dapat dari mana? Loh, ingat-ingat ya guys, yang tadi sudut-sudut istimewa dari tabelnya 30 derajat adalah 1/2. Nah, jadi trigonometri itu sangat berguna ya untuk mengukur hal-hal yang sulit dijangkau. Bayangkan, Anda adalah seorang surveyor yang ingin mengukur tinggi pohon tanpa memanjat.
kamu berdiri 10 meter dari pohon. Kamu menggunakan alat ukur sudut yaitu teodolit. Kemudian mendapat sudut elevasi 60 derajat ke pohon. Nah, kita bisa menggunakan tan untuk mencari depan yaitu tinggi pohon, dan kita mempunyai sisi samping. Maka tan 60 derajat itu sama dengan tinggi pohon per 10 meter. Karena tan 60 derajat, maka sama dengan yang kita ingat-ingat di sudut istimewa tadi, berapa hayo tan? Tan 60 derajat kalau dari sudut-sudut istimewa tadi adalah akar 3. Maka tinggi pohonnya itu adalah 10 akar 3. Mudah bukan? Jangan lupa meternya ya. Gimana nih tadi kalian belajar tentang trigonometri atau tentang sisi-sisi dan sudut segitiga siku-siku? Pokoknya di video ini itu adalah dasar-dasarnya ya. Dasar-dasar yang perlu kalian kuasai. Kalau kalian sudah menguasai yang tadi yang aku ajarin seperti yang 3 dasar itu, terus juga yang sudut-sudut istimewa sama yang kuadran, itu aku yakin kalian bisa langsung menguasai trigonometri. Pokoknya kuncinya yaitu untuk pahami yang aku ajarin tadi. Baik ya, sekian dari presentasi trigonometri. Semoga kalian mengerti apa yang aku jelaskan. Kalau ada pertanyaan bisa tolong tulis di kolom komentar. Dan sekian, terima kasih ya atas perhatiannya dan sudah mau menyaksikan video ini. Kalau ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat dan bye-bye.